Selamat pagi anak-anak Pulau Indonesia. Kalian masih semangat kan? Ayo bangkit dan semangat. Kita sambut pagi dengan penuh harapan. Selamat pagi pemuda harapan bangsa. Suara anak pulau. Kemana kita berlayar? Ke Rempon. Oh, mantap. Teman-teman, halo, kita ketemu lagi di Suara Anak Pulau. Dan kali ini rumah kita yang sederhana ini kedatangan tamu. Ini jagoan-jagoan pulau. Jagoan-jagoan. Kita kenalan sama mereka siapa aja. Selamat yang bisa diselamatkan. Bapak-bapak RT. Nah, kalau Bapak RT berapa, Pak? Saya RT 1. Mari dikenalkan sekarang. Nama Amiruddin. Saya nama Rabi. RT 01. 02. Oh, oke. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman anak pulau, hari ini kita kedatangan Bapak RT 01, RT 02 dari dusun sebelah. Gili Tarawangan. Iya. Nah, gimana Pak? Apakah ada ada hal yang aneh-aneh di RT kali ini? Siapa dulu? Itu boleh Bapak. Yang aneh-aneh sih nggak ada. Lebih pulau aja kan kita baru mau berlayar. Oh iya. Berapa pemilihan kemarin berapa minggu yang lalu ya? Beberapa minggu. Sudah. Kira-kira akan kedepannya di RT ini, kalau di RT 1 akan membuat apa nih Pak di RT ini? Sebenarnya yang pertama langkah yang harus dilakukan ya penguatan internal dulu biar kita lebih solid. Kita mau bawa kemana sih dusun Gili Dusun sebelah sebelah ini? Ya seperti itu kan. Kira-kira kalau Om Ramli? Ya, sama kita seperti Mbak RT 01. Kenal ya. Kira-kira saya menurut Pak RT ada satu dan kedua, visi besar dari RT yang untuk kedepannya apa? Visi besar dari RT 01 apa? Visi enggak maksud Komang, visi besarnya untuk lingkungan itu, entah mau bikin masjid, entah mau bikin lampu jalan atau Kalau khususnya di RT 1 sih yang saya harapkan lingkungannya lebih bersih dan di situ ada ruang terbuka hijaunya. oh ya sekarang belum ada anak-anaknya atau untuk keluarga Keluarga. Ya seperti itu sih. Kalau Kalau saya bekerja sama kebersihan dan tergenang air yang ada di depan bibir pantai. Waktu genangan air, waktu hujan itu nampung di depan di 3 lokasi. Yaitu di Laguna, Baleta, di Semeru. Kalau kami medot, semua arahkan kami dulu. Yang dari arah utara selatan ke di sana, baru dia kering di sana, baru kami ada yang seperti itu. Itu yang kita harus bisa atasi dulu. Kalau mau ya, ini ya kalau musim hujan Ya. itu yang paling urgent ya. Ya. Oh kalau masing-masing nih saya bertanya misalnya. Itu kan salah satu programnya. Kira-kira dari 3 program dasar RT ini yang akan dibuat oleh RT ini apa? Yang paling awal lah. Tadi Iya untuk segi lingkungan ruang hijau ya. Untuk lingkungan dan keamanan yang lebih harus diperkuat juga. Karena kita nggak tahu sekarang bukan kita yang meronda tapi kita yang dironda itu masih yang Kok kita yang dirondain? sama yang berpikiran itu yang enggak. Oh, terbalik ya. Terbalik. Iya, seperti itu. Gue lupa dulu. Iya.
Kalau Bapak sendiri, coba air putih itu. Kalau Om Ramli gimana? Kalau kita mungkin pasti kita siapkan kayak stand-stand untuk tamu di setiap mungkin ada space jalan yang masih ada tersisa, kita usahakan ada buat stand pada mungkin Stand? ya. Oh, sama kayak tadi ruang hijau Ya, gitu misalkan. ada tempatnya duduk, tamu misalnya dari jauh, dari pelabuhan ke sini kan pasti istirahat, kalau nggak ada di rumah. Stand istirahat. Bukannya sudah ada Pak? Belum ada. Oke. Seputaran pulau ini belum ada. Belum ada. Yang ada itu restoran menyiapkan bangku-bangku, tapi itu kalau masuk, ya, kalau itu masuk mereka di sana pasti bayar. Ya, Maka Nggak ada yang gratis. ya, udah yang gratis itu kayak seperti yang di luar kan. Kalau kita jalan-jalan ada tempat stand dulu kayak gini, enak. Bisa orang-orang dari luar, dari Jakarta duduk santai. Dan nggak ribet. Nggak ribet, ya. Dan Nggak juga perlu bayar juga. Gitu. Ada penerangan yang titik-titik yang belum ada homestay atau hotel-hotel ada masyarakat itu harus ada lampu penerangan. Kalau ya oke. Terus kalau dengan para hotel-hotel dan pengusaha-pengusaha ini kira-kira menurut bapak-bapak yang di wilayah bapak-bapak ini kontribusi mereka terhadap dusun bagaimana? Selama ini sih yang sudah saya alami beberapa tahun ini kontribusinya enggak. Masa sih? Kalau hotel-hotelnya bos banyak di sini. Ya, banyak. Kita mau minta Pungli nanti Pungli. kalau minta Ya, sebenarnya itu, istilahnya. itu makanya saya berharap dusun baru, dusun pula punya regulasi gimana caranya dua arah, ada kesepakatan bersama. Pengusaha kontribusi dong sama pulaumu, tempat kok usahamu juga seperti itu Pak. Kalau menurut Bapak kontribusi apa sih yang paling selain kira-kira selain dana materi dan yang Sederhananya sih cuma aja satu lampu, satu perusahaan Ya. jalan. Saya rasa terang dan terang beneran. Bisa. Itu hal-hal kecil lah, hal yang paling sederhana. Tapi memang ini mana ada, bisa dihitung ada sih, tapi bisa dihitung. apalagi ke sebelah dusun sebelah ini masih ada beberapa daerah yang sangat gelap Iya. sekali dan itu rawan untuk kriminalisasi ya. Iya. Bilang maksudnya. Jangan sampai kita dirondakin tadi. Oh, iya. Ternyata kita ditungguin. Udah pada tidur itu orang-orang katanya. Pada tidur. Itu berapa sekarang kalau di RT itu berapa kakak itu yang terdata? Kira-kira nih, tapi belum ya pasti ya karena baru ya. belum waktu masih gabung 1 sama 2 itu sekitar 111 berupa satu ya. Kurang lebih. Oke. 111 kakak ya. Iya. Itu asli itu orang dusunnya memang sudah Yang terdata. aslinya memang saya waktu itu saya data itu yang asli. Oke, terus gimana dengan yang pendataan anak-anak kos gitu itu gimana sama pemilik kos? Kira-kira ada peraturan khusus atau bagaimana? Apa kita tunggu regulasi dari kepala dusun atau bagaimana? Saya berharap sih tidak kepala dusun yang baru bikin regulasi terkait dengan mes yang mes jamur juga. Sebenarnya dulu ada sih aturannya mes yang nggak membolehkan terlalu banyak. Kira-kira berapa? Sekarang kan Semuanya pengen mendapatkan hasil iya, dari itu akan membunuh pemilik kos yang di sini juga kan. Oh jadi si perusahaan bikin mes sendiri. Iya. Terus kemudian dia tanahnya beli. Iya. Ada yang beli, ada yang dikontrak. Keluarganya. Gitu. Kalau nah berarti itu memang harus ada sebetulnya bukan cuma hal-hal yang seperti itu yang harus berarti PR-nya banyak dong ini dari dusun Ini sebelah. baru berkaya kan. Iya makanya ini teman-teman bapak-bapak RT yang baru ini mungkin PR-nya dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ada hampir 25 lebih kayaknya. Ya paling tapi itu ya yang apa namanya yang paling harus dibuat
yang harus dikerjakan Iya. awal-awal itu tadi kalau dari RT 1 kebersihan ya, Ya. kebersihan, keamanan di KAI. Terus kalau dari Pak RT 2 persoalan air yang menggenang, terus lampu-lampu jalan juga. Itu yang paling dekat, Iya. program paling dekat yang akan dikerjakan oleh RT. Kalau soal pemuda gimana Pak? Pemuda-pemuda RT. Seperti batas. Oh, berikan aku 10 pemuda, lalu akan kugoyang menjadi kawan gitu. Seperti itu, Bang. Saya berharap anak muda di dusun sebelah. Yuk. Gimana kalau RT sendiri bagaimana melihatnya kawan-kawan muda kita ini? Besar sih potensi Besar potensi. untuk memajukan diri pula. Tapi gimana? Yuk kita gabung dulu, kita satukan, bikin mereka wadah. Gitu. Ya karena untuk sekadar informasi juga kawan-kawan pulau sana bahwasannya Kerawangan ini sudah dimekarkan ya. Iya. Sebentar lagi akan jadi desa Gili Trawangan. Insya Allah. Insya Allah akan jadi desa Gili Trawangan dengan 3 dusun. Punya 3 dusun. Nah yang sekarang sudah terjadi adalah 3 dusun. 3 dusun. Nah kita bapak-bapak ini berada di wilayah dusun sebelah. Berapa RT itu dusun sebelah? 5. Jadi 5, yang dulunya hanya 2. Nah, jadi mungkin dengan dimekarkannya desa ini akan lebih maju dan berkembang bagi dusun-dusun ini. Nah, Kalau berarti wadah pemuda itu belum ada? ya. Waktu masih satu dusun sih sudah ada. Kan kita harus diharuskan sama desa juga. Banyak. Pemuda. Ya berarti kalau dulu kan namanya dusun Trawangan. Trawangan. Dusun Gili Trawangan berarti Mereka punya punya pemuda. Nah berarti kita sekarang harus punya karang taruna sendiri dong di dusun Iya. sebelah. Kira-kira kalau Om Ramli melihat pemuda-pemuda kita gimana ya? Yang remaja-remaja ini? Ya, insya Allah semuanya berpotensi dan aktif juga di semua. Ada olahraga ada, Oh, kesenian ada. Bini kesenian juga ada. Keren juga ya. Berarti banyak. Jadi memang akan lebih banyak pekerjaan yang akan dilakukan oleh bapak-bapak yang sebelumnya mungkin bukan terbengkalai ya, Iya, tapi terbengkalai. melanjutkan saja atau memang ada program baru yang belum pernah dilakukan oleh sebelum pemekaran. Kalau sudah ada sih tapi tidak tahu ya. dua Apa? Itu yang dibutuhkan bomnya itu. Oke. Untuk narik mereka biar lebih greget ya kan. Kalau ide Om Ramli sendiri gimana kalau bom itu mau dilempar untuk akhirnya menarik anak-anak muda ini untuk Pancing ya. gimana mancing ini? Caranya mendekati mereka dengan cara pendekatan apa yang disukai oleh mereka itu kan kita dekati mereka. Tapi hal-hal yang baik. Tapi kalau hal yang jelek jangan. Ya kalau itu udah pasti. Ya kan? Kalau dia sedang olahraga maka kita taruh dia dalam olahraga. Tapi kita punya pemuda-pemuda potensi ya. Iya. Pemuda kita ya dalam bidang olahraga, kesenian dan yang lain-lain. Karena kan banyak tuh kemarin datang saya sempat ngobrol dengan ibu-ibu. Katanya pemuda-pemuda kita tuh masih sebetulnya mereka sudah oke ketika Iya. mereka keluar, mereka berpendidikan juga Sudah hatam Ya, mereka. sudah hatam semua mereka ya. Seharusnya berarti mungkin dengan nanti bapak-bapak ini memimpin mereka untuk ini mereka akan lebih giat kali. Pemicunya itu dia tadi. Triggernya itu apa? Ya, tadi kasih saya clue triggernya, misalkan kita apa nih kira-kira triggernya? Apa kita lempar hanya bukan cuma mendatangi, itu kan bukan trigger tapi kan mengajak. Apa cuma mengajak ya. Tapi kalau
kita lempar bom itu menurut Om ini, bapak-bapak ini apa nih yang paling oke untuk kita lempar? Lempar sekarang ini kan masih bahasanya kita aja kan, mereka suka ini, mereka suka ini. Sebenarnya ini yang harus kita lempar jadi trigger. Oke. Kalian suka apa sih? Coba kasih tahu kami. Beritahu kami biar kami fasilitasi keinginan kalian seperti itu. Tadi kasusnya seperti itu. Oke, saya kasusnya seperti itu. Wadah, minum. Jadi teman-teman emang ternyata banyak sekali yang harus kita benahi. Banyak. Itu sendiri yang aman dari masyarakat itu sendiri. Keinginan mereka seperti apa sih? Itu baru Bisa nyambung nggak ke tokoh masyarakat? Keinginan masyarakat itu harus dari satu. Iya. Itulah kekuatan internal yang sesungguhnya. Oh, itu yang dimaksud kekuatan internal tadi, bagaimana menyatukan semua pemikiran dari kepemudaan masyarakat, tokoh masyarakat itu juga Bukannya bisa. sudah bakal susah nggak ada kerja. Kalau sudah masyarakatnya itu sudah apa kata habis Jadi kalau gitu Pak. berarti oke, terima kasih Om udah datang Siap, ke siap. rumah kita. Terima kasih udah mau menceritakan karena kita mau nanya-nanya nanti kita akan lebih sering ketemu juga teman-teman dengan bapak-bapak ini. Karena ini kan mereka lagi kita hanya memperkenalkan nih bahwasannya ini sedikit kita korek-korek untuk mengawali program kerjanya RT 1 dan RT 2. Nah, nanti kedepannya lu ikutin terus Suara Anak Pulau ini, suara-suara ini akan terus menggema sampai ke luar negeri. Iya. Mungkin Om closing statement. Mungkin mau karena mungkin mau ada ini closing statement, pernyataan terakhir. Woi, karena untuk sesi kali ini. Gila. Saya berharap khususnya warga yang ada di dusun sebelah, ya mari bahu-bahu dari anak muda ini sampai tokoh masyarakat sini untuk mari sama-sama mendukung apa yang dilakukan itu tadi seperti itu Bang. Kalau Anda sendiri, Ya. kalau apa sih untuk teman-teman? Kita mari sebagai warga yang baik harus kita mendukung apa dari program penundaan ibu kita, khususnya di dusun sebelah ini. Bagaimana dari instansi bawah sampai ke orang atas harus mendukung dulu apa yang dikorbankan oleh ibu gadis kita agar sebelah ini lebih terarah lagi, lebih bagus lagi agar bisa jadi percontohan bagi dusun-dusun yang di sebelah kita. Asik. Wih, oke gitu ya. Sampai ketemu lagi. Tetap jangan lupa subscribe. Ini dia Suara Anak Pulau bersama RT. Besok nanti akan ada lagi mereka datang. Sampai ketemu lagi Suara Anak Pulau. Like.